Jadi hari ini kita mau ngapain sih di sini? Mau ngapain ya? Mau ngapain sih, Kay? Jadi hari ini kita mau bahas proyek sosiologi di mana kita tuh ngebahas tentang perubahan fungsi ruang publik. Tapi harusnya satu kelompok tuh berempat gak sih? Kenapa kita di sini cuma bertiga? Kenapa ya? Kenapa ya? Karena satu orang berhalangan hadir karena dia sedang sakit, tapi tetap datang lewat via telepon, guys. Iya benar guys. Salah satu bentuk globalisasi guys. Nah, kita sapa dulu sapa. Halo. Halo. Saya di sana. Ya. Nah itu dia guys. Gila. Semuanya maaf ya karena aku belum bisa nih ketemu kalian langsung, tapi tenang aja aku tetap terus sama kalian lewat telepon. Jadi jangan lupakan suara aku dan dengar suara aku juga ya guys. Oke. Cepat sembuh ya Kila. Bersembuk lah. Sembuh Kila. Iya. Makasih ya. Nah, ya kita lanjut. Oke guys, jadi kita langsung aja ya. Ke tema pembahasan hari ini. Hari ini kita tadi mau udah di mention kita mau bahas perubahan ruang fungsi publik nih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut teman-teman nih yang ada di sana, apa aja sih contoh perubahan ruang fungsi publik? Coba. Dari Risa. Perubahan ruang fungsi publik itu kayak misalnya anak-anak seumuran anak SD deh. Biasanya kan ada tempat bermain kayak di air petra. Tempat kayak gitu malah hilang. Akhirnya mereka bermain di tempat berbahaya. Misalnya tuh kayak deket-deket jalan raya atau deket-deket tempat yang nggak seharusnya menjadi tempat bermain anak-anak kecil tersebut. Nah, betul banget tuh. Nah, dari yang kayak tadi Risa udah kasih tahu nih ke kita salah satu contoh ruang fungsi publik itu benar banget. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen tahu nih perubahan ruang fungsi publik itu apa sih? Itu tuh pergeseran cara suatu ruang publik digunakan. Nah, itu kan salah satu contoh yang udah dikasih ya. Dan sekarang kita pengen lebih mengerucut lagi nih bahasnya, yaitu perubahan ruang fungsi publik yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari nih. Biasanya pas kita pulang sekolah pun sering banget nih lihat kejadian ini. Apa ya yang bakal kita bahas hari ini? Coba tebak kita mau bahas apa hari ini? Sapa ayo. Ya, jadi kita bakal bahas salah satu perubahan ruang fungsi publik, yaitu dari ruang fungsi trotoar yang biasa kita pakai untuk pejalan kaki. Akhir-akhir ini berubah nih, biasanya menjadi tempat berjualan. Nah, coba gue pengen tahu nih dari pandangan teman-teman, menurut kalian gimana sih nih kejadian trotoar ini berubah fungsi? Coba. Kalau tanggapan dari aku, kayak alih fungsi trotoar itu emang sebenarnya nyata terjadi sih. Kayak kita kalau lagi jalan, kayak jalan dikit tiba-tiba udah ada tukang jualan, jalan dikit tiba-tiba ada tukang parkir, jalan dikit nanti ada tukang apa lagi kayak gitu kan. Terus dari situ kayak daripada kita ngelewatin orang jualannya, justru kita malah milih buat jalan di jalan rayanya kan. Karena kayak males aja gak sih kayak lewat jalanan yang kayak jadi menantang gitu, ngerti gak? Ya kan? Tapi justru kalau dipikir-pikir, daripada kita turun ke jalan kayak justru malah itu ngebayain dari kita sendiri, iya gak sih? Betul banget. Nah, jadi alih fungsi trotoar itu sebenarnya gak baik, gak bagus gitu. Apalagi kalau misalnya kalian turun ke jalan terus tiba-tiba ada pengemudi yang ugal-ugalan. Nah, kalian bisa banget tuh keserempet. Ujung-ujungnya kan malah ngebahayain diri sendiri. Caca ada tanggapan juga nggak? Kurang lebih sama sih kalau untuk pengalamannya. Nah makanya di podcast kali ini kita bakal bahas cerita-cerita dari teman-teman kita nih, teman-teman dan orang-orang sekitar. Iya, pengalaman mereka jalan di trotoar yang rame banget kayak gitu. Langsung aja ya kita bacain. Jadi di sini tuh kita nanya nih sama mereka. Menurut mereka, apa perubahan fungsi trotoar itu mengganggu mereka? Nah, kebanyakan sih yang kita lihat di sini
Itu jawabannya cukup mengganggu dan sangat mengganggu. Nah, pas ditanya lagi, pengalaman mereka nih ketika berjalan di trotoar itu gimana? Apakah mereka ngerasa aman dan nyaman? Kita udah pilih beberapa teman untuk kita baca ini. Yang pertama, dia bilang, saya belum merasa aman apalagi nyaman karena banyaknya pedagang yang berdagang di tempat yang sesuai membuat saya terganggu. Terus habis itu dia bilang banyak banget catcall dari para pedagang atau bahkan dari pihak pelanggan yang membeli dagangan, sehingga membuat saya merasa tidak aman dan nyaman di trotoar saya. Nah, habis itu juga ada lagi dari teman kita itu bilang kalau misalkan dia juga kurang nyaman karena pernah pas lagi jalan di trotoar tiba-tiba ada motor yang lintas. Habis itu akhirnya dia milih buat jalan di jalan rayanya itu, di pinggir jalan rayanya. Terus dia juga ngerasa kaget karena tiba-tiba motornya lintas di trotoar itu gitu. Jadi dia ngerasa kurang aman juga karena itu juga ngebahayain diri dia sendiri kan. Nah, terus kita nanya lagi nih, ada nggak kesulitan atau kejadian yang nggak enakin jalan di trotoar saat digunain buat berdagang atau parkir? Nah, mereka jawab ada. Salah satunya tuh buat macet di jalanan sekitar. Terus habis itu mempersulit akses berjalan. Banyak pihak yang suka catcalling sehingga membuat tidak nyaman. Habis itu juga ada yang jawab, trotoar yang digunakan sebagai lahan parkir atau berjualan membuat ruang gerak pejalan kaki jadi menyempit. Tentu hal ini membuat perampasan hak pejalan kaki, di mana tempat yang seharusnya mereka bisa berjalan kaki dengan aman mungkin sekarang harus berjalan rada keluar trotoar, rada ke jalan raya atau tempat kendaraan melintas. Tentu hal ini membahayakan keselamatan mereka. Ada juga nih yang jawab kalau misalkan hal tersebut itu bikin kita sama juga sih jawabannya. Kadang jadinya harus turun ke trotoar atau jalan raya karena trotoarnya dipakai. Nah, bener banget sih. Sebenarnya aku pengen tambahin buat jawaban yang pertama kali yang ditanya gimana pengalaman dia ketika berjalan di trotoar. Dia bilang suka di catcalling sama pedagang atau yang ngebeli. Nah, kadang tuh ya guys, ini sebenarnya yang aku lihat dan aku ngalamin juga sih. Kadang karena jalan rayanya rame, terus habis itu di trotoarnya juga rame sama penjual. Biasanya tuh udah si trotoarnya udah dijadiin tempat jualan, dijadiin tempat nongkrong juga sama para pembelinya nih. Nah, makanya jadi rame banget itu trotoar. Nah, kadang tuh jadi karena dijadiin tempat nongkrongan itu malah makin rame dan makin micu banyak banget catcalling. Setuju gak sih teman-teman? Jujur aku setuju banget sih sama Kila. Kayak walaupun aku jarang jalan kaki, cuma sebagai orang yang introvert, buat jalan di tempat yang kayak kalau misalkan banyak orang ramai kan kita jadi takut ya gak sih? Terus justru trotoarnya malah banyak jadi tempat nongkrong. Nah, makin males lah kita buat lewat. Nah, makanya kita jadinya kayak lebih milih jalan di jalan rayanya kayak gitu. Bener gak sih? Ya kan? Kalau aku karena setiap hari pulang sekolah itu biasanya jalan kaki ke bus stop. Kalau misalnya ketemu orang-orang yang lagi nongkrong di trotoar tuh, karena aku malu buat ngelewatin mereka, ya itu malah lewat jalan raya pinggirannya, karena nggak mau ngelewatin mereka. Sebenarnya sedih juga sih, karena di satu sisi para pedagang itu ada di situ buat mencari nafkah. Tapi di sisi lain itu hak kita sebagai pejalan untuk memberikan pendapat soal ini atau kritik soal ini, karena memang fungsi trotoar itu harusnya bukan buat pedagang atau bukan buat parkiran, tapi buat para pejalan kaki untuk merasa aman berjalan di pinggir jalan. Nah, waktu kita tanya ke beberapa teman kita, seberapa sering sih mereka ngeliat trotoar tuh berubah
jadi tempat jualan atau tempat parkiran, mereka tuh kebanyakan jawab mereka tuh sering melihat fenomena itu. Dan kebanyakan dari mereka juga setuju kalau ini tuh salah satu bentuk perubahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, terus ada salah satu teman kita yang cerita juga kalau waktu mereka jalan di trotoar tuh mereka ngerasa kurang nyaman karena biasanya nabrak sama tukang pedagang atau nabrak motor yang parkir di sana. Menurut kalian gimana? Tapi itu emang sering banget sih terjadi, kayak karena saking banyaknya biasanya sih. Tapi kalau aku tukang parkir sih, karena kan motornya kayak diem gitu kan, kayak saking banyaknya tukang yang, motor yang parkir, jadi kita mau lewat pun susah. Terus akhirnya kayak kita nyenggol sana nyenggol sini kena motor gitu. Ya walaupun ya nggak kenapa-napa sih sebenarnya kitanya, cuma kayak tetap aja ngeganggu nggak sih gitu. Kalau aku nih, kita kan di depan sekolah tuh biasanya ada yang jualan orang-orang dagang tuh. Nah kalau pulang sekolah, terus ada orang-orang dagang berjualan di depan sekolah, tuh anak-anak yang mau pulang sekolah dan orang-orang yang mau jajan itu kumpul di satu di trotoar. Otomatis orang-orang yang lagi pengen jalan harus lewatin itu kan, malah keganggu, nggak bisa lewatin karena rame, dan malah turun ke jalan buat melewati mereka. Oke, selanjutnya ini ada cerita dari teman kami yang lain. Kata dia, dikarenakan kondisi trotoar yang nggak rata, kakinya itu jadi kesleo. Kalau buat kamu gimana, Mel? Sebenarnya ini salah satu akibat dari si alih fungsi trotoar ini. Jadi kayak kalau misalnya trotoarnya sering dilewatin sama motor, akhirnya kan jalanannya jadi rusak ya. Terus akibatnya ya itu kan jadinya jalanannya rusak. Terus habis itu memakan korban nih, kayak orang kayak teman kita ini bilang akhirnya kakinya kesleo kayak gitu karena jalannya rusak karena sering dilewatin sama motor. Terus dari yang kita lihat bertiga juga waktu kita jalan menuju ke tempat ini, kita tuh melihat ada beberapa kendaraan, bahkan kendaraan besar juga yang parkir di satu toko sampai itu menutupi trotoar. Padahal sebenarnya kalau suatu toko dibangun, pemilik toko ini yang aku dengar ya, diwajibkan untuk menyediakan lahan untuk parkir, dan lahan parkir itu nggak boleh sampai menghalangi pengguna trotoar. Nah guys, sebenarnya aku tuh ada cerita pribadi tentang kayak masalah trotoar ini. Tapi sebenarnya ini bukan cerita pribadi aku, tapi saudara aku. Tapi ini kejadiannya aku ngeliat sendiri sih di depan mataku. Jadi intinya kakakku itu mau jalan kan, tapi ternyata ada banyak pedagang dan akhirnya mau nggak mau. Nah ini pedagangnya tuh bukan yang kayak gerobakan gitu masalahnya, tapi kayak tenda gitu. Nah kan akhirnya mau nggak mau kita turun kan ke jalan raya. Nah pas mau turun ternyata jadi ada got kecil gitu ditutupin kayu, tapi kayunya ternyata rapuh. Terus akhirnya kakakku nggak sengaja masukin kakinya ke situ gitu teman-teman. Nah maksudnya tuh kayak karena ada pedagang itu yang nutupin trotoarnya, jadinya akhirnya kan mau nggak mau kayak kakakku akhirnya terjadi kejadian itu gitu. Coba bayangin teman-teman kalau misalnya pedagang itu tuh nggak ada, kan kakakku juga nggak bakal kenapa-napa ya kan. Tuh itu sebenarnya kayak lucu, cuma kasihan gitu. Cuma ya kayak gimana Di momen itu kalian kaget berarti? Iya sih, karena itu juga lagi pergi kan, jadi kayak itulah pengalaman gak enak sih salah satu pengguna trotoar kayak gitu. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih orang-orang yang jualan di pinggir jalan itu sebenarnya izin atau enggak? Kayaknya sih nggak izin Kayaknya ya, enggak deh. karena kalau misalnya diizinin bukannya nggak boleh jualan di trotoar gitu. Kalau dari pihak Satpol PP kan sebenarnya banyak ya teman-teman yang kayak sering ngusirin para pedagang yang jualan di pinggir di trotoar gitu. Tapi ternyata kayak sering ada terus gitu kan. Berarti sebenarnya pemerintah itu udah ngelaksanain kayak buat supaya trotoar tuh tetap clear gitu kan. Cuma emang dari pedagangnya atau tukang parkirnya yang mungkin
mereka bingung mau cari nafkah kemana ya nggak sih?